Halo sahabat pecinta catur, bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Salam pecinta catur, salam gens unasumus, kita satu keluarga. Kawan-kawan, masih tetap stay tune di Catur Talk Indonesia dalam agenda catur dunia terupdate ya teman-teman, Legend of Chess 2020. Dan di kesempatan kali ini, admin lagi-lagi akan menunjukkan permainan Magnus Carlsen menghadapi pecatur hebat Cina yang juga nomor 3 dunia, Ding Liren. Dan kita akan melihat taktik kombinasi yang dimainkan oleh kedua pemain, dan juga kita akan melihat salah satu teori catur, kerugian ketika salah satu pemain catur tidak melakukan rokade. Artinya kita sebagai pemain dapat menyerang teman kita yang tidak melakukan rokade, langsung menyerang raja di tengah permainan, di mana posisi rajanya tetap di sentral karena tidak melakukan rokade. Penasaran bagaimana permainannya kawan-kawan? Tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini Magnus Carlsen sebagai pemegang putih memulai langkah dengan pion ke D4, dan Ding Liren membalas dengan kuda ke F6, main line tentunya. C4, E6, kuda ke F3, D5. Gambit menteri ditolak, kuda ke C3, C6. Pertahanan semi Slav. Gajah ke G5 dengan jelas memaku kuda, H6, mengusir gajah. Biasanya gajah memukul kuda, di sini Magnus Carlsen lebih memilih dengan gajah mundur dan tetap mempertahankan pakuan terhadap kuda, sehingga di sini pion memukul pion. E4 dengan mendorong pion terus ke depan dan juga membuka gajah untuk menyerang pion. G5 menyerang gajah. Gajah mundur ke G3, B5. Dan jelas melindungi pion dengan lanjutan ke depan, melakukan fiancé satu gajah ke depan. Gajah ke E2 dengan persiapan rokade pendek, gajah ke B7. Rokade pendek, kuda ke D7. Kuda ke D2. Kuda ke D2 bertujuan untuk memajukan pion pusat dan mengancam kuda, sehingga tempat pion sebelumnya akan ditempati oleh kuda, dan jelas kuda berposisi di petak yang lebih aktif. Inilah rencana Magnus Carlsen kawan-kawan. Menteri ke B6 di sini mengancam pion, sehingga pion ke A4 menggagalkan rencana hitam. Karena apa? Apabila di sini menteri langsung bersemangat memukul pion, maka kita lihat pion memukul pion. Apabila pion memukul pion, maka kuda memukul mengancam menteri, dan sangat berbahaya kawan-kawan. Apabila menteri menyelamatkan diri, maka jelas kuda ke C7, memforking benteng dan raja. Raja berpindah, maka benteng hilang. Inilah yang dirancang oleh Magnus Carlsen. Cukup luar biasa jebakan ini ya. Sehingga di posisi ini Ding Liren tentunya mengetahui, sehingga pion ke A6 memperkuat pion satu sama lain. E5 mengusir kuda, kuda ke D5, kuda ke E4, dan kita lihat petak-petak yang dikontrol oleh kuda ini. Permainan berlanjut dengan pion ke C5 dan jelas membuka akses gajah untuk menyerang. Semisal kita lihat langkah slow, yaitu dengan pion ke H3 atau langkah tempo, maka ini akan terlambat teman-teman. Inilah yang diharapkan oleh Ding Liren. Maka jelas kuda memukul kuda, dan jelas kuda harus memukul kuda karena tidak akan diserang oleh gajah, sehingga pion memukul pion menyerang kuda. Apabila kuda kembali ke B1, D3. Semisal gajah berpindah ke F3, maka akan diturunkan oleh hitam, dan setelah benteng berpindah, kita lihat struktur pion dari Ding Liren sangat kuat. Inilah yang diharapkan Ding Liren, sehingga langkah tempo seperti ini sangat tidak baik di posisi ini. Maka kita kembali, Magnus Carlsen memainkan langkah terbaik dengan kuda memukul kuda. Gajah memukul, kuda ke C3 menyerang gajah. Pion memukul pion menyerang kuda, kuda menyerang gajah. Pion memukul, ini keuntungan kawan-kawan. Kita lihat di sini kelemahannya ialah hitam belum rokade, sehingga petak ini sudah terbuka dan dapat dibantu benteng ke depan. Ini yang akan kita lihat ke depan teman-teman. Di posisi ini gajah ke H5. Kita lihat langkah gajah ke H5 ini. Inilah yang pertama dibuat oleh Magnus Carlsen untuk membuka file E yang terbuka nantinya. Dan di sini teman-teman, sebenarnya apapun langkah dari Ding Liren, putih sudah cukup unggul.
Dan di sini kuda berpindah ke C5, sehingga menghalangi menteri untuk melindungi pion dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan memukul pion. Tapi coba kita lihat langkah yang cukup logis, yaitu dengan gajah menutup, di mana benteng nantinya tidak dapat melakukan skak. Maka dengan pengorbanan pion ke E6 teman-teman, ini langkah yang cukup kuat. Apabila menteri memukul, maka benteng ke E1, menteri ke F6 misalkan, maka gajah ke G4. Lihat teman-teman, mencegah tetap hitam untuk melakukan rokade, karena kuda akan hilang. Dan apabila Dingliren mencoba melakukan rokade sayap menteri dengan jelas melindungi kuda, maka ini fatal. Maka Magnus Carlsen akan melanjutkan dengan pion memukul pion, dan kita lihat sangat berbahaya apabila pion memukul pion, maka terlebih dahulu benteng memukul gajah. Menteri memukul, maka menteri memukul pion. Mensentralisasi, lihat teman-teman. Sangat-sangat berbahaya. Ini adalah gerakan untuk memaksa hitam skakmat. Misal F5 menyerang gajah dan juga jelas untuk menghindari pakuan dari gajah terhadap kuda, maka benteng ke A8 skak. Kuda menutup, benteng memukul kuda. Dan jelas di sini benteng disupport oleh gajah. Raja berpindah ke D7, inilah gunanya menteri. Menteri memukul pion skak. Benteng ke D8, benteng memukul benteng skak. Menteri memukul, maka gajah ke H5 skak. Setelah raja berpindah, maka menteri ke F7. Beautiful checkmate. Kita lihat teman-teman. Dan di posisi ini, maka kita tahu apapun jawaban dari Dingliren sama saja mengalami kekalahannya, sehingga gajah menutup kurang bekerja. Dan di sini Dingliren memainkan dengan kuda berkembang. Sehingga seperti yang sudah katakan sebelumnya, menteri memukul pion teman-teman. Tapi terlihat jelas bahwa tujuan Dingliren ialah dengan tetap mengontrol peta untuk pion tetap berkembang. Sehingga setelah menteri memukul, maka tetap teman-teman, di sini Magnus Carlsen tidak peduli dengan tetap memajukan pion, karena pion ini membuka akses menteri mengancam benteng. Dan apabila di sini semisal gajah gigi 7 untuk menghalangi pion untuk maju, maka Magnus Carlsen dapat melanjutkan menteri memukul pion mengancam benteng. Apabila rokade memperkuat benteng satu sama lain, maka gajah memukul pion skak. Apabila benteng memakan, maka benteng akan hilang. Maka jelas di posisi ini kita lihat putih menang kualitas. Dan apabila di posisi ini raja berpindah ke H8, maka pion memukul pion. Dan kita lihat apabila pion memukul, maka benteng akan hilang. Dan apabila benteng ke D8 mengancam menteri, maka menteri memukul pion teman-teman. Tetap mencegah gajah. Apabila pion memukul pion mengancam menteri, menteri ke A2. Dan lihat teman-teman, di sini juga akan mensupport pion ke depan. Kuda ke D3 mengancam pion, pion maju. Kita lihat, di sini jelas Magnus Carlsen sangat unggul. Dan kita kembali ke partai aslinya. Dingliren memainkan dengan menteri ke E6, menghentikan pion teman-teman. Gajah ke G4 mengancam menteri, dan di sini kuda ke B3 kembali mengancam menteri. Apabila di sini menteri mencoba menyelamatkan diri semisal ke C6 kembali, maka jelas E6 teman-teman mengancam benteng. Benteng ke H7 misalkan, dan di posisi ini Magnus Carlsen tentunya tidak langsung memukul pion dengan melakukan skak, tetapi terlebih dahulu dengan memukul pion dengan mengancam menteri. Apabila pion memukul pion, maka benteng akan hilang. Apabila menteri memukul pion, maka barulah pion melakukan skak. Benteng memukul, menteri memukul pion. Dan jika teman-teman mengancam benteng, apabila benteng ke D8, maka benteng ke E1 skak. Gajah menutup, benteng memukul gajah skak. Raja memukul benteng, benteng ke E1 skak. Kuda menutup, maka gampang saja dipukul saja. Sangat-sangat indah taktik kombinasi yang dimainkan Magnus Carlsen. Raja semisal berpindah ke F8, menteri memukul benteng skak. Raja ke G7, gajah ke H5, ancaman skakmat tidak segan-segan lagi dari putih. Semisal menteri ke F5, ada ancaman skakmat ke depan. Ketika putih melakukan blunder, maka tentu saja gajah ke E5 skak. Maka tentu saja di posisi ini, menteri harus mengorbankan dirinya, karena apabila raja berpindah semisal ke H7, maka akan skakmat menteri ke H8. Lihat teman-teman kombinasi ini. Dan kita kembali ke partai aslinya.
Di posisi ini, kuda ke B3 kembali mengancam Menteri. Dan Magnus Carlsen tentunya tidak langsung memukul Menteri karena jelas akan remisia atau draw. Sehingga Magnus Carlsen menemukan langkah terbaik di posisi ini dengan Menteri ke D1. Tetap melindungi gajah dan mengancam Menteri. Menteri ke C6, pion memukul pion mengancam Menteri, Menteri memukul pion. I6. Lihat teman-teman. Pion memukul, gajah memukul. Sangat-sangat indah ke depan. Bisa bermanuver Menteri untuk langsung mengancam dan juga dengan tempo skak juga mensupport petak lemah F7. Benteng ke A7 mencoba untuk melindungi baris ke-7, maka gajah memukul pion. Tetap teman-teman, ada ancaman yang sangat serius ke depan dari Magnus Carlsen. Dan di sini kuda memukul benteng. Maka coba kawan-kawan, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik Magnus Carlsen yang juga membuat Ding Liren menyerah. Bagaimana kawan-kawan? Apakah Anda menemukan langkah itu? Ya, Magnus Carlsen memainkan dengan Menteri ke F3. Kita lihat trik yang akan dilakukan. Dan tepat di posisi ini, hitam menyerah, yaitu dengan benteng mengancam kuda, ada forkingan ke depan antara skak dan juga mengancam Menteri, dan juga ancaman skak yang sangat serius dari Menteri. Sangat-sangat banyak teman-teman, sehingga Ding Liren menyerah. Semisal kita lanjutkan permainan ini kawan-kawan. Menteri ke B6 adalah suatu pilihan untuk menyelamatkan Menteri. Maka benteng ke E1 skak. Gajah menutup misalkan, maka gajah ke F7 skak. Raja tidak mungkin berpindah ke file F karena ada discover skak, sehingga raja semisal berpindah ke D8, maka benteng ke D1 skak. Raja ke C8, Menteri ke G4 skak. Raja berpindah ke B7, gajah ke D5 skak. Sangat-sangat indah. Maka tiada pilihan kecuali Menteri menutup. Di sini gajah tidak langsung memakan Menteri, tetapi Menteri ke D7 skak. Lihat teman-teman langkah ini. Raja ke B6, Menteri memukul Menteri skak. Raja ke A5, benteng memukul kuda skak. Gajah menutup, benteng memukul skak. Dan setelah raja berpindah ke B4, maka Menteri memukul pion. Skakmat teman-teman. Lihat skakmat yang akan terjadi. Dan untuk itulah Ding Liren menyerah. Bagaimana kawan-kawan permainan indah dari dua pecatur hebat dunia, Magnus Carlsen menghadapi Ding Liren? Memang ya terlihat Ding Liren kurang antusias atau kurang baik. Mungkin secara fit di dalam permainan ini terlihat juga poinnya sering kalah di dalam turnamen ini teman-teman. Tapi permainan ini masih cukup panjang karena sampai Agustus. Coba kita lihat mana tahu Ding Liren melakukan counter attack dan dapat bangkit kembali. Dan demikianlah kawan-kawan permainan indah dari Magnus Carlsen menghadapi Ding Liren, dan semoga bermanfaat ya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita selalu memberikan fajol. Selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman fajolnya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah party catur hari ini dari Legend of Chess 2020 dan semoga menginspirasi untuk kita semuanya ya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, catur dunia terupdate, sejarawan catur dan juga taktik catur, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Dan juga jika ada saran untuk perbaikan ke depan, silahkan beri komentar yang positif untuk tetap membangun channel ini menuju channel catur yang lebih baik. Dan mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.